Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Lentera Umat yang kami banggakan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di podcast ini. Mudah-mudahan terus menginspirasi dan mencerahkan. Pemirsa, saat ini di studio hadir dua orang narasumber yang sangat kapabel dan representatif. Yang pertama, bersama kita hadir Tengku Haji Hasbi Al-Bayuni, atau di tengah-tengah masyarakat disebut dengan Abi Bayu. Beliau adalah Wakil Ketua MPU Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, membersamai kita Dr. Hewan Tengku Munazar. Beliau adalah Sekretaris Dinas Peternakan Aceh. Pemirsa, sebelum kita ikuti dialog ini lebih lanjut, mari kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Menyembelih hewan dalam Islam adalah suatu ibadah yang memiliki tata cara dan adab yang benar sesuai dengan syariat Islam. Hal ini bertujuan untuk menghindari resiko haramnya suatu makanan. Bila penyembelihan tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka hewan tersebut haram untuk dimakan. Sebaliknya, dengan menyembelih hewan sesuai dengan ajaran Islam, maka hewan tersebut halal untuk dimakan. Nah, bagaimanakah tata cara dan adab penyembelihan hewan kurban secara syar'i? Simak selengkapnya pada podcast Lentera Umat episode kali ini. Pemirsa yang kami banggakan, tema kita hari ini adalah tata cara dan adab penyembelihan hewan kurban secara syar'i. Menurut kami, tema yang kita angkat hari ini adalah tema yang aktual, dalam makna menarik dan sedang hangat diperbincangkan. Sebagaimana kita ketahui, pada tanggal 17 Juni 2024 akan dilaksanakan oleh seluruh umat Islam Hari Raya Idul Adha, atau lazim disebut dengan Hari Raya Kurban. Sejak tanggal 17 Juni sampai beberapa hari kemudian, itu ada ibadah, ada tradisi, ada ritual yang dilaksanakan secara bersamaan di berbagai tempat, yaitu pemotongan hewan kurban. Nah, pada hari ini lewat channel podcast Lentera Umat, kita mencoba mencerahkan semua pihak bagaimana tata cara yang baik sesuai dengan syariat dalam rangka menyembelih hewan kurban. Begitu juga bagaimana adab-adab yang diatur dalam Islam dalam rangka menyembelih hewan kurban. Karena banyak praktek-praktek yang terkesan menyakiti dan tidak menghargai dan menghormati jiwa binatang yang menjadi kurban. Kita mengharap lewat pencerahan ini akan tersebar semangat humanisme, semangat rahmatan lil alamin bagi kita, termasuk ketika kita memperlakukan hewan kurban. Yang kedua, tentu ini sebagai antitesa terhadap tesa yang berkembang, terutama dari LSM dalam dan luar negeri, bahwa mereka menuduh penyembelihan hewan termasuk hewan kurban adalah penyiksaan. Dan menurut mereka yang lebih baik dilakukan adalah bukan seperti hari ini, tetapi lewat metode stunning, pemingsangan, baru dipotong. Nah, metode ini yang juga sedang didesak ini akan kita diskusikan, akan kita minta pencerahan dari pimpinan MPU
dan kabarnya MPU telah mengeluarkan beberapa fatwa terkait dengan stunning, penyembelihan dan penyucian hewan, serta juga kita akan konfirmasi dengan Bapak Kepala Dinas Peternakan Aceh terkait persiapan-persiapan dan termasuk korelasi dengan fatwa yang telah dikeluarkan oleh MPU, karena MPU ini adalah lembaga resmi yang dia amanahkan oleh undang-undang untuk memberi masukan, saran nasihat kepada pemerintah diminta atau tidak, termasuk terkait dengan tata cara dan adab penyembelihan ini. Nah, untuk pertama kali kami ingin konfirmasi kepada Pak Kadis. Ini insya Allah tanggal 17 Juni 2024 akan lebaran. Kira-kira apakah sudah ada persiapan khusus dari pemerintah Aceh, Ceki Dinas Peternakan terkait dengan kegiatan kurban? Sudah siap. Sudah siap ya? Sudah siap. Malah kemarin itu langsung di launching ataupun melakukan pelepasan di kantor gubernur yang diikuti oleh dari Dinas Peternakan, dari unsur PDHI, dan dari Fakultas Kedokteran Hewan USK langsung. Itu mereka nanti akan diturunkan sebelum penyembelihan sampai dengan setelah penyembelihan sampai dengan ke distribusi ke rumah penduduk. Oh gitu ya. Tim pengawasan ya? Pengawasan. Kurban. Jadi ada dua aspek terkait dengan hewan kurban. Pertama, hewan kurban yang disediakan oleh masyarakat, dan yang kedua adalah hewan kurban yang disuplai atau dimasukkan oleh pihak-pihak distributor ke tempat kita. Pertanyaan pertama, apakah hewan-hewan kurban yang dikurbankan di Aceh ini ada yang distributor dari luar, misalnya daging, misalnya lembu atau kambing dari Australia? Kalau perihal yang ekspor ataupun impor, itu karena seluruh hewan kurban yang dipasok ke Aceh itu diwajibkan memiliki SKKH. Itu surat keterangan kesehatan hewan. Iya. Dalam surat itu tersebutkan asal hewannya, umurnya, dengan kesehatannya tersebutkan di situ. Makanya kami yang pas dimasuk ke Provinsi Aceh itu sudah memiliki SKKH. SKKH. Ya. Itu wajib. Wajib. Berarti verifikasinya lewat SKKH. SKKH. Ada posnya? Posnya ada di di checkpoint. Oh, checkpoint. Checkpoint. Ada kalau di Aceh ada 3-4 checkpoint kita. Iya. Taming, Subuh Salam, Aceh Tenggara, dan Singkil. Oke. Baik, itu hewan impor. Tetapi kalau hewan di masyarakat, bagaimana cara mengawasinya? Juga memiliki SKKH. Karena setiap transaksi kami minta untuk pada saat penyembelihan itu kami minta surat SKKH-nya. Itu dikeluarkan oleh yang berwenang di kabupaten kota, daerah asal dari hewan itu. Iya, luar biasa. Mudah-mudahan komitmen dan konsisten pemerintah Aceh dalam menghadirkan hewan yang baik itu terpenuhi. Insyaallah. Sedikit kami beralih ke Abi Pimpinan. Tadi kami sebutkan ada distribusi hewan dari luar. Misalnya dari Australia atau yang di Aceh dikenal dengan lembu Bali. Lain, Pak. Iya, katakanlah ada lembu Bali ya. Katakanlah ada lembu Bali yang intinya itu adalah lembu peranakan. Dalam sisi fikih, lembu yang tidak murni itu, misalnya peranakan dengan binatang tertentu, itu bagaimana hukum Abi? Baik, terima kasih. Karena kita berbicara tentang kurban, jadi yang dimaksud dengan kurban itu adalah kegiatan penyembelihan jenis hewan tertentu. Jadi yang dimaksud dengan hewan di sini adalah ternak. Jadi kalau di dalam bahasa kita disebut dengan na'mun atau jamaknya al-an'am. An'am itu termasuk unta, lembu atau sapi, kemudian kambing atau kibas. Jadi pelaksanaannya itu dimulai dari hari Idul Adha,
kemudian akhirnya itu sampai hari ketiga daripada hari tasyrik. Jadi berdasarkan apa yang telah disebutkan, berarti hewan-hewan ini memang sudah ditentukan untuk bisa menjadi kurban. Ya. Saya menyebutkan tadi ada unta, ada sapi, ada kambing. Maka boleh jadi di daerah kita ini terjadi umpamanya perkawinan silang, Ya. dengan tujuan tertentu. Mungkin misalnya perkawinan silang antara lembu dan kerbau, sehingga menghasilkan suatu keturunan, entah apa namanya. Itu dibolehkan untuk jadi hewan kurban karena sama-sama jenis kurban, Sama-sama halal. enggak, pertama halal udah pasti karena an'am itu udah masuk binatang halal. Yang maksud sapi itu jenis kurban, kerbau juga jenis kurban. Jadi ketika kawin melahirkan anak itu bisa jadi hewan kurban. Hewan kurban boleh. Tapi sebaliknya, kalau misalnya ada terjadi kawin silang antara jenis kurban yaitu sapi dengan rusa. Rusa ini bukan jenis kurban. Maka anak yang lahirnya itu tidak bisa dijadikan hewan kurban. Maka yang ada di dalam masyarakat ini, mungkin Pak Gadis bisa menjawab nanti, itu ada disebut dengan lemur rusa ke Aceh. Ya, lemur rusa. Apakah kata-kata lemur rusa itu hasil perkawinan antara lembu dengan rusa, atau lemur rusa itu karena ada lembu mirip rusa? Mirip rusa. Jadi kalau lembu itu mirip rusa karena moncongnya agak runcing, kakinya agak kecil, tapi dia benar-benar lembu atau sapi, itu boleh-boleh saja karena disebut nama lembu rusa karena mirip. Tapi kalau lembu rusa itu hasil perkawinan silang antara lembu dengan rusa, walaupun anak keturunan yang keberapa, itu tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Kemudian yang kedua, menyangkut dengan sapi-sapi yang dipasok dari luar, baik dari Australia, luar negeri, ataupun dari kita sendiri di Indonesia ini, kita di dalam kurban itu sudah ada ketentuan juga umurnya, usianya. Jadi kebanyakan sapi-sapi Australia itu umurnya 6 bulan gitu, atau setahun gitu, udah besar sekali. Jadi ketentuan itu mungkin dia tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban, karena cara kalau lembu itu 2 tahun penuh, masuk tahun ketiga umurnya, usianya. Bukan besar badan. Nah, kemudian satu lagi, ada ketentuan kalau di lembu Australia ini, mereka kan peternakan lembu itu sangat banyak. Lembunya kapasitasnya sampai ribuan begitu. Itu kadang-kadang di kupingnya itu dilobangi. Untuk diberi tanda tindik, diberi tanda nomor begitu dan sebagainya. Kalau kegiatan menindik ini yang membuat hilangnya suatu bagian daripada kuping, itu tidak sah lagi dijadikan sebagai hewan kurban. Jadi berdasarkan syar'i itu ada ketentuan yang sangat ketat. Di samping kita tetap berpedoman kepada ketentuan yang disampaikan oleh Dinas Peternakan tadi dari segi kesehatan. Begitu Pak Kadis. Oke, terima kasih. Izin kami konfirmasi lagi Pak Kadis, bahwa Aceh berdasarkan perintah konstitusi, berdasarkan perintah undang-undang adalah menjadi daerah yang wajib melaksanakan syariat Islam. Tentu pelaksanaan syariat Islam di Aceh adalah kewajiban kolektif kolegial, kewajiban bersama, pelaksanaan bersama. Tentu pemerintah Aceh, gubernur dalam melaksanakan syariat Islam itu membagi sektor-sektor, sehingga sektor-sektor itu kita sebut dengan SKPA atau dinas. Khusus untuk kurban, tentu ada dinas peternakan. Pertanyaannya, kemarin kita baru meluncing tim bersama pemeriksaan hewan kurban. Tim ini termasuk dinas peternakan sendiri. Apakah ketika memeriksa SKKH hewan masuk itu, apakah mempertimbangkan ketentuan-ketentuan fikah sebagaimana disebut Abi, umurnya 2 lubang kuping, tidak berlubang kuping, umurnya 2 tahun walaupun badannya sudah besar karena ukurannya bukan pada badan. Sekali lagi pertanyaannya, apakah Dinas Peternakan sebagai leading sektor
dari leading sektor yang ada pelaksanaan syariat Islam dalam hal ini kurban memperhatikan hal-hal tersebut atau sekedar ada SK silakan masuk. Yang pertama, terima kasih Pak Kasek. Seperti disampaikan oleh Abi, benar. Karena dalam kita memilih hewan kurban itu kami sudah sampaikan ada tiga langkah. Yang pertama sehat. Sehat. Sampaikan tadi itu memiliki SKKH. Surat itu menyatakan sehat, sudah disampaikan tadi. Yang kedua cukup umur. Umurnya seperti disampaikan oleh Abi juga, kita melihat dari giginya. Nah, gigi. Kalau udah gigi ini udah ganda, ada double, 2 ganti itu 2 tahun itu indikatornya. Itu sini yang jadi patokan kita. Karena kalau umur di bawah setahun dia masih gigi susu. Masih gigi kecil, belum terbentuk 2 yang besar itu. Dua pasang. Itu. Yang ketiga, gerakan hewan secara alami. Misalnya dia nggak pincang, nggak luka, sehat badannya. Terus satu lagi kami memperhatikan tentang pelernya. Apa? Pelernya tuh, skrotumnya. Nah, skrotumnya itu 2 dia itu, nggak 1. Nah, itu yang kami perhatikan 3. Seperti selanjutnya seperti tinding telinga. Sekarang kan ada kebijakan pemerintah itu diwajibkan kami selaku pemerintah daerah kan untuk memberi etek penomoran terhadap sudah divaksin PMK. Itu memang umumnya terpasang nomornya itu, terlobangin nomornya. Tetapi dalam penyampaian Nabi tadi memang ada kekurangan tuh ya. Nggak, dalam secara syar'i itu mungkin tidak boleh lah kita kutip, tidak sempurna kita sembelih dikurbankan itu mungkin. Dan untuk yang dikurban yang masyarakat yang beli umumnya memang mereka lebih seleksi saya lihat, karena yang mereka beli itu yang dibawa untuk kurban itu tidak ada yang berlobang telinganya. Umumnya yang dilobang kita betina itu, karena untuk pengembangan. Saya pikir itu dulu yang dapat saya sampaikan. Intinya sebagai leading sektor pelaksanaan syariat Islam di Aceh dalam hal ini Dinas Peternakan, dalam hal penyediaan hewan korban memperhatikan ketentuan fikih ya? Iya. Oke, mantap. Mudah-mudahan kita insya Allah segera menuju kafah. Baik, Abi, sebagaimana kita ketahui di tengah-tengah masyarakat di berbagai tempat beragam cara orang melakukan penyembelihan. Termasuk ketika ingin menjatuhkan hewan, ada yang ditarik ekornya, di macam-macam lah. Kira-kira kami dengar MPU telah pernah mengeluarkan fatwa. Ada enggak tata cara penyembelihan yang syar'i? Baik. Terima kasih. Sebelum itu saya ingin menambah sedikit apa yang saya komentari tadi mengenai dengan membuat tindik di kuping hewan kurban. Itu sebenarnya ada solusinya, Pak. Nah, solusinya jangan sampai ada yang hilang. Ada yang hilang daripada bagian kuping. Kalau cuma dirobek, dibelah, kemudian nggak ada yang hilang daripada bagian kuping, itu boleh. Nah, tapi kalau ditindik biasanya ada yang hilang, karena semacam tindik kertas itu kan, begitu ditekan, ada lubang dia langsung. Nah, itu tidak sah lagi dijadikan sebagai hewan kurban. Itulah sebabnya kenapa hewan-hewan kurban yang ada di Aceh ini, karena mereka itu sangat perhatian untuk keabsahan ibadahnya. Mereka itu lebih banyak membeli hewan-hewan kurban lokal. Iya, betul. Nah, tapi seandainya Dinas Peternakan bisa mengawasi seperti yang disebutkan oleh Pak Kasek tadi, dengan terbentuknya tim terpadu yang ternyata di dalamnya juga ada MPU juga kan, juga ada dari Dinas Peternakan. Maka ini sering-sering mereka duduk bersama, kemudian memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang hewan kurban itu yang sah. Jadi bukan, kalau lubang kuping itu bukan tidak sempurna, malah tidak sah nanti jadinya. Jadi kalau nanti panitia yang bekerja untuk itu disuruh ganti kan sayang juga. Sampai 21 juta tuh 1 ekor itu. Maka di situ mesti super hati-hati
panitia pelaksana daripada ibadah kurban itu, sebelum mereka melaksanakan ibadah kurban itu seharusnya ada suatu pembekalan terhadap mereka tentang tata laksana hewan kurban itu. Termasuk apa yang telah dikeluarkan oleh MPU, sekalipun fatwanya itu baru kemarin, belum kita finalisasikan, belum kita memberi nomor ya. Tapi yang di sidang paripurna kedua kemarin, di antaranya kita menyebutkan tentang memperlakukan hewan kurban itu sebagaimana hewan-hewan lain yang disembelih dengan cara ihsan. Karena Nabi menyebutkan innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah Ta'ala telah menetapkan perlakuan ihsan terhadap apa saja. Seharusnya seperti itu. Maka di ujung hadis disebutkan apabila kamu menyembelih fa ahsinu dzibhah, maka baguskan olehmu akan penyembelihan. Termasuk diantaranya tindakan kita mengasah pisau yang tajam, kemudian tidak menampakkan pisau itu kepada hewan yang disembelih. Dan masuk juga menyembelih hewan itu jangan dilihat oleh hewan lain, oleh temannya. Ya. Kemudian ada metode untuk merebahkan hewan itu yang sekarang sudah modern, ada namanya box. Jadi sapi itu masuk ke dalam box, kemudian diikat kakinya di bawah, kemudian dibuka dindingnya itu kan, direbahkan langsung bisa disembelih. Jadi tidak butuh lagi seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya, orang ramai ribut, kemudian tarik kaki, tarik depan, tarik atas dan lain sebagainya, sehingga membuat hewan itu tidak tenang. Padahal Nabi menyebutkan di hadis tadi wal yurih dabihatah. Arti wal yurih itu jadikan hewan yang mau disembelih itu bisa tenang, jantungnya stabil. Bahkan di dalam sidang paripurna kita kemarin, kita menghadirkan ahli pada waktu itu, disebutkan juga termasuk makna menenangkan hewan itu ketika mau disembelih, dia itu tidak diberi makan lagi. Karena nanti kalau mau disembelih masih makan, itu berarti di dalam organ tubuh dia masih bekerja. Tapi makanan kita berikan sebelum itu. Sebelum itu kita kenyangkan hewannya, makannya, minumnya. Kemudian dia bisa istirahat dengan tenang. Maka ketika kita sembelih dia, jantungnya itu sangat stabil, sehingga darah yang muncrat dari dalam tubuh hewan yang disembelih itu 75% itu bisa keluar, bisa terpancar, karena stabil. Dalam hal ini saya ingin menghubungkan dengan apa yang Pak Kasih sebutkan tadi tentang stunning. Maka di situ para ulama Aceh yang menyebutkan stunning itu tidak boleh, karena arti stunning itu pemingsanan. Karena kegiatan memingsankan hewan itu membuat jantung hewan itu lemah. Jadi ketika dia lemah dan kita sembelih, itu boleh jadi darahnya itu tidak kuat untuk muncrat keluar. Padahal bakteri-bakteri, penyakit-penyakit itu banyaknya di darah itu. Kenapa sebenarnya hikmah diperintahkan untuk menyembelih itu mesti memotong di leher? Karena di leher itu kan ada hulqum, jalur pernapasan, ya kan? Kemudian ada mareh, makanan dan minuman. Kemudian ada nadi utama, yang semua nadi itu kan terhubung kepada otaknya. Karena lubang yang sangat memungkinkan, saluran yang sangat memungkinkan mengeluarkan darah yang banyak, itulah yang ada di leher. Jadi tidak diperintahkan menyembelih di tempat lain, karena nggak muncul itu saluran hulqum dan mareh yang dan wadajen di tempat lain. Maka diperintahkan di situ. Sama juga dengan orang yang mau diimpus kan. Ketika orang mau diimpus kan dicari nadi yang nampak gitu. Yang adanya di sini, di sini ada, di sini bisa, di leher, di samping leher bisa. Jadi mesti dicari yang terdekat, yang nampak dengan kita supaya bisa kita masukkan jarum. Demikian juga menyembelih. Yang paling dekat dengan kita itu adalah di bagian depan daripada lehernya. Di situ ada hulqum, di situ ada mareh, di situ ada wadajen. Sementara dari belakang nggak boleh, karena di belakang ini semuanya ada urat-urat saraf yang kalau kena urat saraf itu hewan itu sangat sakit, sangat-sangat sakit itu. Sehingga ini membuat
makna ihsan yang diperintahkan tadi, berbuat baik terhadap hewan yang disembelih itu tidak ada lagi. Dan demikian juga nanti ada bacaan-bacaan tertentu, ya kan? Kemudian menghadapkan ke arah kiblat, baca salawat, baca bismillah, baca takbir dan lain sebagainya, itu termasuk semuanya adalah ihsan. Ya, begitu Pak Kasih. Itu yang Abi pimpinan sebut tadi lebih kepada tata cara. Lalu ada yang menyebut juga bahwa menyembelih hewan kurban dan hewan lainnya itu ada adab. Bagaimana kira-kira adabnya? Sebenarnya ketika kita mengatakan tata cara dan adab, itu sebenarnya satu makna dia. Tapi istilah adab ini lebih kepada syar'inya. Iya. Lebih kepada syar'i, seperti kita sebutkan tadi, bahwa tindakan kita tidak menampakkan pisau kepada hewan itu hukumnya sunat. Itu bagian daripada adab, ya kan? Kemudian tidak menampakkan menyembelih dia itu di depan teman-temannya. Iya. Berarti kita mesti mencari lapangan yang luas begitu. Kemudian termasuk adabnya bahwa kita menyebut nama Allah dengan membaca bismillah. Itu bagian daripada adab. Adab-adab dalam hal menyembelih. Kemudian juga menghadapkan hewan itu ke arah kiblat, termasuk kita juga menghadap ke kiblat. Kemudian diantaranya lagi merebahkan dia ke sebelah kirinya, dan lain sebagainya. Baik pemirsa, barusan Abi Bayu, pimpinan MPU, memberi pencerahan kepada kita semua bahwa kurban itu adalah harus hewan yang sempurna. Sempurna dengan beberapa kriteria dan tidak sempurna juga dengan indikator-indikator yang telah beliau sampaikan. Juga dalam berkurban itu ada tata cara dan adab yang harus kita ikuti supaya ibadah kurban kita sempurna. Pak Kadis, terakhir itu LSM dan berbagai pihak mengkritik tradisi penyembelihan kita, katanya sebagai penyiksaan hewan, sehingga mereka menawarkan stunning. Ada enggak sikap dari pemerintah Aceh Ciki, Dinas Peternakan terhadap demonstrasi-demonstrasi yang demikian? Baik Pak Kasek, memang untuk saat ini di Provinsi Aceh, alat ataupun sarana untuk penyembelihan secara yang disampaikan oleh Abi tadi mungkin sangat terbatas. Baru ada mungkin di Banda Aceh, PD, itu pun tidak semua daerah mempunyai alat pemotongan itu. Dengan agak sebagai tadi diklaim, direbahkan, tidak penyiksaan. Masih sekarang umumnya di Provinsi Aceh masih menggunakan secara tali ya dia. Mungkin itu ke depan kita mengharapkan ya pemerintah kabupaten kota ataupun provinsi untuk lebih banyak lagi mengadakan alat peraga itu ataupun alat untuk membantu pemotongan hewan kurban. Karena satu daya ambil setiap desa sekarang rata-rata 15 ekor ya. Kalau kita bawa ke RK kan nggak tertampung dengan jumlah yang demikian seperti itu. Baik pemirsa sekalian, terkait beberapa hal yang telah kami sampaikan tadi, juga kami ingin menegaskan sesuai dengan fatwa MPU Aceh sebagaimana disampaikan baik oleh Abi Bayu maupun oleh Bapak Kadis Peternakan, bahwa stunning itu tidak dibolehkan atau haram dalam penyembelihan hewan. Maka sebagai closing kita, mungkin ada hal yang ingin disampaikan Abi? Baik, terima kasih. Saya ingin menyampaikan begini tentang ibadah kurban, bahwa ibadah kurban itu bagusnya dilakukan sendiri bagi orang-orang yang mampu untuk melaksanakannya. Misalnya saya mau berkurban, jadi saya menyembelih sendiri itu. Iya. Ya. Tapi ketika tidak mungkin, maka kita bisa mewakilkannya kepada panitia kurban. Maka hendaknya di setiap desa, kampung itu, panitia itu dibentuk supaya ada yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ibadah
kurban itu sendiri. Kemudian yang punya kurban ini, pemilik kurban, mewakilkan. Adakala yang diwakilkan itu kan dikasih uang saja, bukan dikasih hewannya. Berarti mewakilkan untuk beli, mewakilkan untuk menyembelih, mewakilkan untuk bagi. Jadi dengan sendirinya panitia kurban, terutama ketua panitianya, itu dia berdiri pada posisi pemilik. Maka dia yang memberikan nanti. Misalnya ada kejadian di dalam masyarakat itu ada yang dimasak di manasah, ya kan? Itu nggak boleh ambil saja daging langsung dimasak, itu haram hukumnya. Bagi dulu. Nah, bagi dulu oleh panitia itu yang bertanggung jawab. Dia selaku wakilnya pemilik kurban. Ini Pak Kasek, ambil ini untuk sedekah. Nah, jadi artinya daging-daging itu semuanya mesti disedekahkan atau dihadiahkan. Sedekah untuk fakir miskin, sedekah hadiah untuk orang-orang kaya. Itu ada maksudnya. Setelah disedekahkan baru boleh diambil untuk dimasak. Daging itu harus dibagi. Ya. Tetapi sebaliknya, kalau daging itu semuanya dimasak, lalu masakannya dibagi, boleh? Nggak boleh, karena wajib dibagikan dalam keadaan mentah. Daging kurban mesti dibagi dalam keadaan mentah. Oh. Kalau kepingin mau dibagi kuah, itu namanya hakikah. Hakikah namanya. Ya. Nah, jadi ini yang terjadi di masyarakat. Kemudian masalah kulit, saya ingin menegaskan di sini bahwa kulit itu kalau ada sebagian keluarga yang memang tidak mampu mengurus atau membuat kulit itu jadi kerupuk dan lain sebagainya, itu nggak usah diberikan, nggak usah dipotong kecil-kecil dibagi, Ditanam aja. tapi disedekahkan saja untuk sedekahnya. siapa misalnya kita sedekahkan untuk Tengku Gampong, udah ambil Tengku Gampong jual kulitnya, jadi uangnya bisa untuk minum dan lain sebagainya. Iya. Tapi kalau langsung diambil tanpa sedekah atau hadiah itu nggak boleh. Oke. Ini panitia yang bertanggung jawab. Jadi daging kurban itu harus dibagi daging mentahnya, bukan dimasak, dibagi kuahnya. Ya, daging kulitnya tidak boleh dijual. Enggak, bukan. Kulit kurban dan daging-daging kurban itu tidak bisa dijadikan ongkos untuk nyembelih. Udah satu. Iya. Kemudian pemilik kurban atau wakilnya pemilik, yaitu panitia, tidak boleh menjual kulit atau daging kurban. Iya. Kalau dia yang jual sama dengan pemilik jual. Iya. Tapi bagaimana juga sedekah dulu. Sudah diterima baru boleh dijual. Jelas dan terang benderang. Ini terakhir kali ya, Abi telah mengatakan adab dan tata cara menyembelih. Pertanyaannya, apakah Dinas Peternakan pernah membuat program pelatihan untuk para penyembelih agar sesuai syar'i? Ada. Tahun 2023 kemarin ada kami buat pembetulan juleha istilahnya. Ya. Juleha ada dilakukan pelatihan di mana? Itu di Dinas Peternakan. Iya. Ada. Perasaan kami sepertinya pelatihan itu perlu setiap tahun karena itu rutin dilaksanakan. Betul begitu Pak Kadis? Betul sekali Pak. Apakah memang dilaksanakan setiap tahun? Tahun ini mungkin dengan kondisi anggaran kita terbatas mungkin tidak dilaksanakan. Oke, sebagai penutup kami berikan kesempatan kepada Pak Kadis untuk menyampaikan closing statement sebagai pencerahan kepada masyarakat. Baik Pak Kasek, dalam memilih hewan kurban kami menyarankan ada 3 langkah. Yang pertama sehat, yaitu memastikan dengan memiliki SKKH. Yang kedua cukup umur, yaitu dengan melihat gigi, tapi 2 ganda dia, 2 ganti gigi. Yang ketiga gerakan hewan secara alami, nggak pincang, tetap jalan normal, itu yang harus diutamakan. 3 langkah itu, saya pikir itu dulu Pak. Baik, podcast Lentera Umat menyampaikan syukran jazila. Terima kasih kepada Abi, pimpinan MPU, kepada Bapak Kadis Perdagangan Hewan yang telah hadir, berdialog dan memberi pencerahan. Pemirsa, demikian pertemuan kita pada season ini. Insya Allah di kesempatan lain kita akan hadir lagi dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.